Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam saat apapun. Oke anak-anak, Pak Adi mengingatkan bahwa di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti mengikuti dalam pelajaran hari ini tidak dalam saat apapun, anak-anak selalu sehat walafiat, tidak ada halangan saat apapun. Jadi berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, kita akan mempelajari tentang peduli terhadap makhluk hidup. Ya. Bentar. Nah, tema 3, subtema 1 tentang IPA, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Pembelajaran 1 yaitu kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar. Apa yang terpikirkan oleh kalian bila melihat gambar di bawah ini? Nah, gambar pertama illegal logging, gambar kedua sampah yang menumpuk ya, di sungai, di got-got maupun di laut. Nah, kemudian bencana alam, yang keempat adalah kekeringan. Kira-kira apa yang ada di benak anak-anak? Gambaran apa? Perubahan lingkungan karena campur tangan manusia. Ini perubahan lingkungan yang dikarenakan oleh campur tangan oleh manusia, yaitu perubahan lingkungan. Ya, contohnya adalah penebangan hutan, pembangunan, pemukiman, dan intensifikasi pertanian. Penebangan hutan secara liar dapat mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air lagi. Akibatnya daya dukung hutan menjadi kering, berkurang. Pengundulan hutan juga dapat menyebabkan terjadinya banjir dan erosi. Ya, ini contoh gambarnya yaitu penebangan hutan secara sembarangan. Kemudian penggunaan pestisida yang berlebihan. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan yaitu adalah membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Kemudian yang kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Perubahan lingkungan karena faktor alam. Perubahan lingkungan secara alami disebabkan oleh bencana alam seperti kebakaran hutan di musim kemarau, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan sebagainya. Contoh seperti di bawah ini. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan, polusinya atau disebut juga dengan polusi adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan baik oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga menurunkan kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu. Zat atau bahan yang melebihi jumlah normal dan dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Macam-macam pencemaran
Yang pertama adalah menurut tempat terjadinya, yang kedua menurut macam tingkat pencemaran, yang ketiga menurut macam bahan pencemaran. Menurut tempat terjadinya pencemaran air, yaitu bahan pencemar, yang pertama adalah limbah industri, sisa insektisida, dan limbah rumah tangga. Yang kedua, sampah organik yang dibusukkan bakteri. Yang ketiga, fosfat hasil pembusukan NO3 dan pupuk pertanian terakumulasi. Ini contohnya. Yang kedua adalah pencemaran tanah. Bahan pencemarnya adalah A. Sampah plastik, karet sintetis, pecahan kaca. B. Deterjen yang bersifat non-biodegradable, sulit terurai secara alami. C. Zat kimia dari buangan pertanian dan insektisida, contoh DDT. Nah, ini contohnya gambarnya di bawah ini. Nah, ini adalah limbah yang tidak dapat diuraikan. Yang ketiga adalah pencemaran udara. Bahan pencemar: 1. Gas H2S, CO, CO2, SO2, dan NO2. Partikel padat, contohnya jamur, bakteri, bulu, virus, dan serbuk sari. Yang ketiga, batu bara yang mengandung sulfur yang jika dibakar akan menghasilkan sulfur dioksida. Nah, ini contohnya adalah polusi udara. Kemudian asap pabrik. Kemudian pencemaran suara, faktor penyebab adalah 1. Suara bising kendaraan bermotor, B. Pesawat terbang, C. Mesin pabrik, dan D. Radio atau tape recorder. Nah, ini contohnya jika kendaraan motor macet mogok ya, kemudian suara pesawat terbang yang terbang terlalu rendah. Menurut macam-macam bahan pencemar, pencemaran kimiawi, bahan pencemar berupa zat-zat kimia, contohnya zat radioaktif dan logam. Yang kedua, pencemaran biologi, bahan pencemar berupa mikroorganisme, contohnya Escherichia coli dan Salmonella typhosa. Pencemaran fisik, yaitu bahan pencemar berupa benda-benda yang sulit terurai di dalam, contohnya kaleng, botol, plastik, dan karet. Menurut tingkat pencemaran yang mengakibatkan iritasi ringan pada panca indera dan tubuh serta menimbulkan kerusakan pada ekosistem lain. Misalnya gas buangan kendaraan bermotor yang menyebabkan mata pedih. Yang kedua, pencemaran yang mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis, misalnya pencemaran udara, air raksa yang menyebabkan kanker dan lahirnya bayi cacat. Yang ketiga, ada pencemaran dengan kadar bahan pencemar sangat tinggi sehingga menimbulkan gangguan dan sakit atau kematian dalam lingkungan, misalnya pencemaran oleh bahan-bahan radioaktif. Limbah dan daur ulang limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan partikel. Upaya pengolahan dan penanganan limbah atau memanfaatkan kembali limbah dengan melakukan proses penyeleksian dan mendaur ulang limbah yang lolos seleksi. Kedua, membuat dan menggalakkan peraturan bagi setiap pabrik untuk memiliki sistem penampungan dan pengolahan limbah. Yang ketiga, membuat pipa-pipa di daerah terpencil untuk menyalurkan limbah cair menuju pabrik pengolahan limbah untuk diproses menjadi air bersih. Menimbun dan membakar limbah padat dalam lubang galian yang peralatan khusus.
mengurangi pemakaian plastik untuk kantong belanja dan menggantinya dengan kertas ramah lingkungan atau daur ulang. Upaya pelestarian lingkungan. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu A. Memberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang tata guna tanah. B. Memberlakukan Peraturan Presiden RI Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1986 tentang AMDAL, yaitu analisa mengenai dampak lingkungan. C. Memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. D. Mencanangkan gerakan menanam 1 juta pohon. Yang dilakukan masyarakat, A. Melakukan penghijauan atau reboisasi terhadap lahan gundul. B. Mengurangi pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Menerapkan sistem tebang pilih dalam penebangan pohon. Memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. E. Melakukan reklamasi pantai dengan penanaman kembali pohon bakau di area sekitar pantai. F. Melarang pemakaian bahan peledak dan pukat harimau dalam menangkap ikan. Nah, itu anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan, yaitu tentang pencemaran atau rusaknya lingkungan di sekitar kita. Selamat belajar. Terima kasih. Sampai ketemu hari esok kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.